Channel ini disponsori oleh DRX Panel, sosial media marketing nomor 1 di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin mereview mengenai rumus jualan, bagaimana kita menjual produk kita ya, dan berapa sih harga satuan ya untuk produk kita. Nah, ini saya sedang membuat rumusannya seperti ini ya, rumus penentuan harga online shop ya, sederhana. Nah, di sini ada satu buah produk ya, namanya menjual abon ya. Nah, di sini kita asumsikan ya. Di sini teman-teman mesti lihat dulu, di sini ada warna yang ini ya, yang ungu ini tidak bisa diutak-atik, dan warna yang orange ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi. Nah, yang warna hijau ini harga yang bisa kita optimasi ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang pertama jumlah produk sudah pasti kita satu ya, produknya nanti bisa diisi bermacam-macam ya, tinggal teman-teman nanti tinggal tambahkan di sini nih di sheetnya. Kalau banyak produk ya, teman-teman tinggal copy paste saja. Nah, misalkan kita asumsikan kita punya CS ya, customer service itu ada 2 ya. Jadi seperti ini sudah rumusannya, ini seperti ini. Nah, ini juga bisa kita tambahkan sih sebenarnya ya, nanti kita bisa tambahkan ini seperti itu. Nah, di sini yang kita ganti-ganti itu hanya yang berwarna orange saja ya. Jadi kapasitas optimum CS kita per hari ya, untuk kemampuan CS kita per hari itu mengerjakan produk ini ya, membuat produk ini itu misalkan dia per harinya 50 ya, dia bisa mempacking segala macam, mempersiapkan segala sesuatunya, itu dia bisa memiliki kemampuan untuk menjual ya per harinya itu 50 ya, kita asumsikan ya. Jadi ada target dari si customer kita per harinya. Nah, lalu produktivitasnya taruhlah dia selama bekerja untuk conversion rate dia rata-rata kita ambil 1/4-nya ya, jadi 25% ya. Lalu kita jumlah leadnya ya, jumlah leadnya per hari itu kita targetkan berapa yang beli gitu ya, karena di sini ada 2 CS-nya, karena sehari 1 CS itu harus 100, otomatis dia ini langsung dikali 2 ya, jadi 100 seperti itu. Nah, terus jumlah hari penjualan, kita mau melakukan penjualan selama 1 bulan ya. 1 bulan itu berarti ada misalnya Senin sampai Jumat kita jual, berarti dia sekitar ada 20 hari ya, 20 hari. Jadi dari target 20 hari ini, nah berarti kalau rata-rata dia bisa menjual 50 ya, karena ada 20 hari berarti kan dia ada sekitar 1000 ya, 1000, tapi karena aktivitasnya 25% ya, atau cuma 2, berarti kita asumsi, berarti dia sudah terasumsikan dengan rumusan, berarti per bulan itu harus laku ya produk itu 500. Nah, seperti ini. Oke, ini asumsi yang sudah kita buat. Lalu kita masuk ke dalam perhitungan. Ya, perhitungannya seperti apa? Kita mesti tahu dulu nih, harga modalnya berapa sih gitu ya. Harga modalnya taruhlah kita punya bahan baku, terus kita beli plastik, terus kita beli segala sesuatunya ya, bikin itu harus ditaruh semua di dalam perhitungan ini. Ya, misalkan harga modal ya, harga pokok pembelian kita taruhlah misalkan 170. Lalu cost per leadnya itu ongkos dalam hal pengiriman atau packingnya itu kita taruh 16.000 ya per harinya ya. Nah, itu anggap kita melakukan pengiriman setiap harinya gitu ya.
Lalu kita lihat variabel cost lainnya, masukkan jika ada. Nah, di sini saya cuma mengambil misalnya ini ya kayak semacam ya ATK lah ya. Semacam ATK-nya misalkan kita butuh hal-hal yang tidak terduga seperti itu, nah, kita bisa taruh ini di sini. Lalu kita juga bisa taruh gaji si sales ini, ya gajinya berapa. Misalnya sebulan dia 1.500.000, kita tinggal sesuaikan di sini. Nah, kalau ada istilahnya apa ya, komisi lagi kita bisa tambahkan. Tapi kalau di sini saya buat 0. Biasanya ini kalau kita mau bikin dropship, ya kita mau bikin cari affiliate, nah ini boleh ada bonus tambahannya seperti itu, dan kita tinggal tambahkan. Oke, itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam kolom biaya operasional. Kenapa biaya operasional ini sangat perlu? Rata-rata kita jual sesuatu itu ya kita nggak menggaji diri kita, ya kita kan sebagai owner bosnya, kita taunya jual 10.000 modal 50.000, oh masih untung 50.000. Tapi kalau sebenarnya dibagi ini kita cuman kerja bakti, nggak ada gajinya, ya seperti itu. Jadi kita harus membiasakan diri kita itu mendapatkan gaji, ya jadi ada biaya operasionalnya. Jadi kita sebagai pemiliknya ini, gaji ownernya kita mau gaji berapa, nanti teman-teman tinggal tulis aja di sini. Sebulan misalnya saya mau digaji 2.500.000 atau 10 juta, silakan ya seperti itu. Lalu di sini listrik. Kenapa listrik air dimasukkan? Ya karena kita kan kalau mau melakukan segala sesuatu kan butuh ya, butuh air, butuh segala macam gitu ya, telepon atau wifi, internetnya dalam orderan. Nah, ini kita masukkan saja. Lalu sewa tempat. Kenapa harus ada penyewaan tempat? Anggaplah walaupun di rumah sendiri, kenapa harus sewa tempat? Ya berarti kita harus membiasakan diri bahwa tempat itu juga kita bayar walaupun itu rumah kita sendiri gitu ya. Nah, kita kasih ya, kita masukkan mau 1 juta atau berapa terserah. Nah, terus biaya-biaya lainnya, biaya-biaya tidak terduganya ini juga bisa kita pikirkan. Misalkan dalam hal apa pasti adalah kendala, biaya-biaya lainnya ini kita tinggal masukkan. Ya, biaya-biaya tidak terduga ini kita bisa masukkan biaya lainnya. Ya, seperti itu. Misalnya kalau lagi ada kenaikan harga tiba-tiba, atau ada harus yang barang yang cepat dikirim atau apa, nah ini sudah kita antisipasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, disinilah hal yang menariknya. Misalkan laba bersih perusahaan, kita pengen berapa sih laba bersihnya, ya seperti itu ya. Misalnya saya mau untungnya sebulan itu 10 juta gitu ya. Nah, kita mau taruh sini 10 juta. Misalkan kita mau 15 juta, kita tulis ya. Sebulan saya mau 15 juta misalkan. Ya. Oke, ntar dulu ya. Ini undur dulu. Nah, saya mau sehari itu misalnya 15 juta. Nah, inilah uniknya. Nah, kita tinggal lihat ya ajaibnya tools ini ya. Kita lihat goalnya ya di sini. Ya, kita set ini keuntungannya, kita mau berapa, 15 juta misalkan ya. Kita lihat 15 juta 1, 2, 3. Oke, 15 juta. Lalu kita mau lihat harga persatuannya berapa sih yang didapat harga satuannya. Oke, kita tinggal lihat. Nah, kita sudah masukkan semuanya. Dari keuntungan sebulan saya mau 15 juta. Nah, saya harganya dapat berapa gitu. Kita tinggal klik OK. Berarti nah di sini udah masuk ya, harga jual itu yang sepantasnya itu adalah 283 per kilonya. Ya, di sini kita bisa lihat nih. Ya, nama ininya kebetulan nama produknya Abon Bakning ya. Nah, sekilonya itu berarti kita bisa jual 283. Kalau kita harga jualnya itu per 100 gram ya, berarti kita bisa jual harganya di 28.300. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, sangat simpel kan untuk melakukan menghitung operasi hitungnya, bagaimana kita merumuskan penentuan harga online shop kita. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.